Halo semuanya, selamat datang di Cuko Geng Podcast bersama saya Ahmad Fadan Makarau dan teman saya Kimi Noval. Kita berdua dari SMA Negeri 54 Jakarta. Gimana nih kabar kalian? Apakah menyenangkan atau biasa aja? Atau mungkin kalian lagi sedih nih hari ini? Oke, terlepas dari itu semua, kita doakan kalian untuk tetap bisa menjalani hidup dengan apa yang kalian mau. Tema podcast hari ini adalah Win Every Race in Your Life, yaitu berceritakan tentang kesuksesan dan kegagalan dalam hidup kalian. Nah, kalau kita ngomongin tentang kegagalan nih, pasti banyak sebagian dari teman-teman yang langsung mendefinisikan kalau kegagalan itu suatu goals atau target yang nggak bisa kita capai. Kayak gagal dalam hal percintaan, gagal masuk TN atau jurusan yang kalian mau, bahkan gagal masuk universitasnya. Ya, tapi menurut gue pribadi itu gimana tergantung mindset kita aja. Dan bagi gue sendiri, kalau gagal itu kita hidup sebagai kawan, di mana kita tahu kapasitas dan opportunity kita yang bisa kita dapat, tapi di sisi lain kita malah berpikir, aduh gue nggak bisa nih kayaknya, aduh gue nggak mau deh soalnya bukan di bidang gue banget. Dan kalian malah kebanyakan aduh, dan akhirnya kesempatan yang kalian dapat itu malah lepas semua, yang dimana bisa jadi chance besar buat diri lu. Dan ya kenapa gue ngomongin gini, karena gue mau kita semua itu redefining apa arti kesuksesan buat kita semua ataupun diri gue ya. Dan kegagalan buat gue juga bukan berarti kita nggak pernah ngalamin yang namanya gagal. Bahkan sebelum jauh gue sampai di bangku SMA, yang namanya gagal itu udah melekat banget di diri gue. Ya mungkin contohnya kayak waktu gue SD, yang dimana itu gue udah obsesi yang namanya kejuaraan, sampai gue ikut lomba yang bukan di bidang gue atau possible lah bagi gue. Kayak misalnya gue lomba ikut OSN, lomba nyanyi, lomba basket, dan lain-lain. Dan gue gak pernah dapat apa-apa dari lomba itu, dan gue ngerasain banget yang namanya gagal. Dan itu terjadi saat gue masih kecil ya. Dan walaupun terjadi saat masih kecil tuh ngefek banget ke self confidence gue. Dan lebih gedenya lagi pas gue SD kelas 6 itu gue dapetin juara di kelas, dan itu semuanya gak dapet lagi. Dan nilai UN gue saat itu juga benar-benar gak sesuai ekspektasi. Dan bahkan pas saat pembagian UN itu gue diomelin sama nyokap gue yang intinya double deh. Nah, sebenarnya kegagalan itu bisa kita riset atau kita coba lagi, tapi tergantung gimana pemikiran lo terhadap hal yang udah pernah lo lakuin tapi gagal. Karena bisa gue bilang yang mempengaruhi gagal atau enggaknya itu diri lo sendiri. Contohnya kayak lo naruh target tinggi atau rendahnya kan itu lo sendiri. Jadi ya nggak usah dengerin kata orang lain gitu. Gue tahu banget komentar atau kritikan dari kiri kanan lo itu ngaruh banget. Selalu dengar kata society di Indonesia yang dimana banyak dari mereka mau ngomong bekerja nggak sesuai jurusan gak akan ngebuat lo sukses. Padahal di luar sana banyak yang sukses di luar jurusannya gitu. Jadi gue bilang gagal itu relatif dan setiap orang harus punya definisi gagal itu apa. Nah iya benar banget tuh. Dan di sini permasalahan yang gue temuin tuh banyak banget ya, dimana orang-orang itu gampang banget ngerasa dirinya gagal berdasarkan definisi society yang ada di Indonesia. Yang dimana itu menurut gue terlalu shallow atau dangkal ya. Mungkin contoh sederhananya, lu mau ke jurusan IPA tapi lu dapatnya IPS, di situ lu langsung ngerasa gagal. Dan itu stigma di society kita, dimana stigmanya itu karena anak IPA itu terlalu diglorikan. Minimal anak IPS itu jurusan buangan, bandel, padahal sebenarnya nggak gitu konsepnya. Dan atau lebih ngerasa gagalnya tuh saat lu nggak ngedapat PTN, dan itulah yang dimana PTN itu terlalu diglorifikasi. Iya ya, gue bisa ngerti kenapa negara atau society kita terlalu mengglorifying PTN karena memang kualitas setiap perguruan tinggi itu gapnya sangat jauh, apalagi perguruan tinggi negeri. Entah karena fasilitas bagus, dosen-dosen yang lebih memungkinkan, atau relasi yang banyak karena saat memasuki dunia kerja bisa dibilang diutamakan karena ini alumni sini, si itu alumni sana. Makanya orang-orang yang lulus PTN langsung wah banget, sampai-sampai ada kasus nge-bribe demi masuk PTN, sama halnya kayak artis luar. Tapi karena sistem ini jadi kita nggak bisa terlalu nyalahin. Cuma yang disayangkan ini udah tahu sistem pendidikan kita agak gimana, dan mereka malah tetap melakukan hal yang menjadi view-nya itu makin jelek. Kok dulu. Nah, kalau ngomongin masalah gagal PTN ya, bagi gue itu sama halnya kayak lo mau masuk jurusan tapi nggak sesuai keinginan lo. Tapi bagi gue itu hal yang biasa kok, karena gini, kalau lo nggak masuk jurusan yang sesuai keinginan lo, bukan berarti kedepannya lo bakal gagal. Itu pemikiran yang salah banget menurut gue. Tapi di sini jadi permasalahan itu ada di level keluarga. Kenapa gitu? Karena banyak keluarga yang mereka tahu itu ya dari point of view mereka aja. Mereka nggak ngeliat dari sudut pandang kita yang ngerasa gagal itu. Misalnya kayak, lu lagi ngumpul nih sama keluarga lo, entah keluarga dari ayah lo atau dari keluarga nyokap lo, dan
saat itu ada sepupu lu yang keterima di PTN ini, dan dia langsung kayak ngebandingin, wah hebat banget nih si A bisa keterima di sini, sedangkan anak gue aja nggak keterima, ambil yang lain. Dan bagi gue itu hal yang fatal banget, apalagi tambahan dunia yang sekarang ini kesuksesan finansial itu diutamakan ya. Padahal yang namanya sukses itu nggak berdasarkan dari finansial aja, apalagi semakin kita cepat dewasa, dan pasti banyak generasi bawah yang harus tahu gimana sih cara merealisasikan arti kesuksesan itu, dan perlu dari ajaran orang-orang yang punya mindset kalau sukses itu nggak cuma dari finansial aja. Dan gini, kalau misalkan kalau generasi bawahnya itu diajarkan sama kayak halnya generasi dulu memikirkan kalau sukses finansial itu diutamakan, bagi gue itu salah banget sih, dan itu harus dikat, dan mereka harus tahu pemikiran mereka itu match up banget pada saat itu. Yap, betul sekali. Tapi biasanya rasa gagal itu diiringi sama rasa takut, kayak takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru, takut untuk mencapai yang kayak keluar dari zona nyaman lah. Nah, di situ biasanya timbul juga rasa insecure, takut dia gagal lagi. Tapi seiring berjalan waktu, gue ngeliat orang-orang yang jago di bidang-bidang tertentu itu, gue semakin yakin bahwa bidang yang lu tekunin nanti itu nggak semata-mata harus sama dengan yang bidang lu yang pelajarin. Contohnya, gue punya sepupu, dia ngambil jurusan sains, tapi sekarang dia malah kayak kerja di bidang entertainment atau musik gitu. Nah, terus pertanyaannya, apakah ilmu yang dipelajarinya dulu sia-sia? Kata sepupu gue, enggak dong, karena dia ngambil jurusan sains bukan cuma buat dia pintar di jurusan itu aja, tapi yang namanya menuntut ilmu gak ada larangan, dan bahkan pemikiran yang lu dapet lebih luas dan kritis karena jurusan yang pernah lu pelajarin itu. Ya, walaupun kadang lu pasti melihat keberhasilan atau pencapaian orang yang orang dapat menjadi standar tinggi bagi kita, dan itu membuat kita ingin dapat apa orang yang lain dapat. Bagi gue hal itu gak perlu kok, karena menurut gue semua orang sukses atau caranya atau bagi gue hal itu gak perlu kok, karena menurut gue semua orang sukses punya jalannya masing-masing. Nah, benar banget tuh Lan. Apalagi ya nih, kalau teman-teman pada maksa sesuatu yang bisa buat semua jadi nggak sesuai plan yang udah lu buat, dan itu bisa ngebuatnya semua jadi kacau, dan sampai di mana fisik dan pikiran kita itu udah nggak nyatu, dan pada akhirnya kalian pasti ngerasa, udah gue nggak mau ngelanjutin lagi, dan pasti lo otomatis bakal stop dong. Dan di sini efek lebih pada tuh, kalian akan tetap berada di zona nyaman yang akan kalian tempatin. Betul. Bisa dibilang gagal tuh nggak sekaman itu kok terjadi di kehidupan kita, di mana bentukannya nggak sesuai ekspektasi sama kita, dan lu takut lagi untuk mencoba hal baru. Dan seperti yang lu bilang tadi, kalau mereka nggak akan keluar dari zona nyamannya, dan takut goals yang kalian pengen itu nggak bisa diraih. Nah iya, Sabar. nah iya, dan kita juga pasti bakal ngerasa kayak fine-fine aja nih kita di safe zone kita, padahal nggak sama sekali bagi gue ya. Karena menurut gue pribadi, kalau kita mau mencoba sesuatu di luar kemampuan kita harus keluar dari safe zone itu dong. Karena kenapa? Karena hal yang bakal kita lakuin udah pasti bukan di bidang kita lagi, dan kita juga pasti harus belajar gimana supaya hal itu bisa kita buat jadi sebuah pencapaian yang kita mau. Mungkin kayak yang kita alami sekarang, kita mau ujian atau masuk universitas yang impian kita tapi hasilnya sesuai ekspektasi, pasti yang kita rasain itu kecewa kan, bahkan kita bisa menyalahkan diri kita sendiri atas kegagalan itu, mulai dari timbul rasa yang insecure tadi lu bilang atau hal lainnya. Dan bagi gue itu hal yang salah kalau lu ngerasa diri lo itu gagal. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ya kalau lu gagal bukan berarti lu harus kecewa sama diri lu sendiri, karena pada akhirnya yang lu dapat itu nggak ada, dan bahkan lu bisa aja nge-stuck di situ terus, atau mungkin lebih milih untuk stay cari aman di satu titik karena lu ngerasa takut gagal lagi. Gue setuju sama lo, tapi di sisi lain banyak juga orang yang diem di satu titik itu bukan karena dia nggak mau sukses, tapi karena mereka tuh kepikiran, gue bisa gak ya dapetin ini, gue berhasil gak ya kalau masuk universitas itu. Nah, mereka yang diem di satu titik itu jadi ngerasa bimbang lah dalam hidup mereka, dan akhirnya mereka fokus ke hal-hal yang oke, gue udah bisa di sini, gue fokusin dulu sama ini. Daripada mereka ngelakuin sesuatu yang belum dipikirin mereka lebih matang, dan akhirnya malah jadi sebuah kegagalan. Dan menurut opini gue pribadi, bukan berarti mereka nggak mau dari keluar zona nyaman, tapi mereka lebih mau fokus di zona yang udah dia capai dulu gitu. 1, 2, 3.
Jadi ya balik lagi sih, tanya ke diri kalian masing-masing. Bisa nggak sih membuat kalian lebih baik, dan mungkin kalau emang yang lu lakuin yang baru itu gagal lagi, ya bisa jadi itu jeda atau nafas panjang buat teman-teman, yang artinya nggak perlu kok buru-buru untuk mendapatkan semuanya sekaligus. Kalau orang bilang, kok lu masih di sini-sini aja sih nggak ada pergerakan, ya itu mah omongan orang. Mereka nggak tahu gimana proses panjang itu akan terjadi. Nah iya, yang lu bilang tuh bener banget. Mau sekecil apapun prosesnya itu kan harus tetap tahu apa tujuan kalian buat dapetin kesuksesan itu. Dan walaupun kalian bener-bener ada di fase jenuh nih, ngedown atau mau nyerah, kalian harus throwback ke masa lalu kalian dan cari tahu apa yang membuat kalian mau dapetin kemenangan pada saat itu. Mungkin bisa dengan kalian ingat playlist saat itu, ya dalam arti lu pasti ada lagu yang nemenin lu saat lu mau mencapai goals. Dan jadi ada ambience yang ngebuat lu itu inget gimana, oh ini lagu nih yang nemenin gua saat gua udah ngelis goals dan target yang bakal gua capai di masa depan. Dan karena gue sendiri pasti pernah kok ngalamin sebuah kegagalan dan pasti ada rasa capek, mau nyerah. Tapi dari semua itu lu gak akan nyelesain masalah kalau lu lebih milih nyerah. Karena kalau capek ya, dari saran gue mending istirahat bukan nyerah. Kenapa gue ngomong gini? Karena kalau kalian lebih milih nyerah, ya kalian cuma bakal berputar di satu circle itu aja. Atau ngestak lah ibaratnya. Jadi kalau kalian pada ngerasa gagal, ya nggak apa-apa. Mungkin dari kegagalan itu bisa ngebuat teman-teman lebih mencari tahu di mana letak kegagalan itu dan hal apa yang perlu kita lebih siapkan ke depannya. Ya, di sini gue mau ngasih tahu beberapa tokoh yang udah pasti kalian tahu lah, gak asing pasti di telinga kalian. Mulai dari ada Bill Gates, Evan Williams, dan Jeff Bezos. Dan dari ketiga tokoh itu, gue bisa bilang mereka pernah ngalamin yang namanya gagal. Tapi dari kegagalan itu mereka dapat apa? Bahkan mereka sekarang jadi tokoh yang dikenal banyak orang dan udah mencapai namanya puncak kesuksesannya. Mulai dari Bill Gates deh, yang pernah mendirikan bisnis bernama Travel Data. Di situ Travel Data tuh menyediakan data statistik pergerakan internet. Tapi dari semua itu dia ngerasain namanya gagal total. Tapi apakah Bill Gates menyerah? Tentu saja tidak. Dia mulai dari situ dia bangkit melalui Microsoft dan menjadi pria terkaya. Dan mulai dari Evan Williams juga seorang satu pendiri perusahaan media sosial yang kita sering mainin lah, kayak Instagram, Twitter, terus yang lain-lain. Karena gini, pada prinsipnya itu there is no failure, you either win or you learn. Agar di masa yang akan datang kita nggak akan ngambil langkah yang sama lagi. Kalau kita nggak gagal, kita nggak akan pernah tahu dong. That's why kita nggak perlu takut yang namanya kegagalan. Karena kegagalan itu bagi gue adalah sebuah pengalaman yang penting bagi hidup yang perlu kita lalui untuk berkembang. Dan di sini gue sangat berharap untuk kita semua kita bisa let it go dan kembali ke langkah selanjutnya. Betul banget. Ya, lanjut penutupan. Siapa? Penutupan? Oke. Bagus. Oke. Bisa diambil lah kesimpulannya. Jadi kita harus tetap let it go. Kita tetap tanya lagi ke diri kita masing-masing. Apa sih definisi kegagalan menurut pribadi masing-masing ya? Mungkin sekian dulu podcast dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. See you.